Oke, nah hari ini kita akan lebih banyak membahas 4 poin ini ya. Kita akan membahas 4 poin ini. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti ngerasa, Mas sepertinya saya ada yang kurang, Mas sepertinya saya ada yang masih belum paham, boleh tinggalin di kolom komentar atau di kolom chat. Nanti kita akan sama-sama bahas di kolom Q&A ya, di sesi Q&A-nya gitu ya. Jadi kita akan membahas tentang search engine ya, lebih dalam tentang search engine itu sendiri. Terus kemudian sedikit ngulas soal SEO bagi teman-teman yang masih belum familiar dengan apa itu SEO ya, itu makanan apa, apakah itu sejenis getuk gitu kan atau itu sejenis nasi kucing ya, nanti kita akan bahas SEO itu apa. Terus ini yang lagi panas-panas ini saya yakin di sini teman-teman saya sambil ditinggalin di kolom komentar buat teman-teman yang ada di YouTube dan buat teman-teman yang lagi ada di Zoom boleh ditinggalin di kolom chat teman-teman profesinya apa nih? Apakah pekerja, apakah blogger, apakah developer gitu ya. Jadi saya bisa tahu gitu kan ya. Apakah nanti akan bersinggungan ya? Karena percaya tidak percaya saya bisa bikin skrip pembuatan website itu pakai ChatGPT loh ya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang kerjaannya developer. ChatGPT mungkin bisa menggantikan kerjaannya teman-teman semua gitu. Saya bisa bikin website loh bener loh. Bikin website dari ya tapi yang simpel ya, nggak yang scripting yang aneh-aneh gitu kan ya. Tapi setidaknya pakai ChatGPT bisa bikin website gitu kan. Oke. Tinggalin di kolom komentar, kita akan bahas interruption ChatGPT itu seperti apa gitu. Nah, yang terakhir adalah saya akan coba bahas strategi SEO berkaitan dengan ini nih, ChatGPT ini dan gimana cara kita bestian sama ChatGPT. Kalau dulu kita bestian sama search engine, sekarang kita harus bestian sama ChatGPT. Kenapa? Nanti saya akan cerita lebih lanjut. Gitu ya, ya. Yuk, saya coba sambil lihat di kolom chat ada yang nggak ada yang komen dari mana gitu ya. Oke. Oke, tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Ini saya kayaknya banyak yang nanya gitu kan, ini foto tahun berapa, ini foto kemarin, jadi kurang lebih mukanya masih sama nih dengan apa yang kalian lihat sekarang gitu. Oke, nama saya Radis Arianto, teman-teman boleh panggil saya Radius gitu ya. Saat ini saya sebagai SEO Manager di Kaliber. Tapi selain SEO Manager di Kaliber juga saya menerima jasa sebagai konsultan. Makanya di poster teman-teman membaca growth konsultan gitu ya. Nah, jadi saya growth konsultan. Jadi selama 10 tahun ini saya ngebantu banyak banget brand untuk mengembangkan strategi bisnisnya, terutama yang berkaitan dengan search engine optimization. Nah, ini klien-klien saya. Nanti kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut, boleh saya tinggalin kontak saya nanti di bagian akhir ya. Disimpan aja informasi soal kontak ya, gitu. Nah, mungkin kalau di poster teman-teman sempat lihat saya SEO, saya growth konsultan untuk sebuah brand namanya Turn Backlink. Apa itu Turn Backlink? Oke, next. Jadi Turn Backlink ini semacam media atau portal yang fokus ngebahas terkait digital marketing, gitu ya. Jadi semua informasi soal digital marketing, cara bikin website, cara bikin artikel, cara bikin konten YouTube, cara bikin konten artikel yang SEO friendly semua ada di situ. Tapi selain media, si Turn Backlink ini juga menyediakan jasa gitu ya, jasa pembuatan konten yang SEO friendly, pembuatan konten sosial media dan segala macam itu. Nah, jadi saya di sini tuh sebagai konsultan ya untuk mengembangkan platform ini agar lebih banyak. Selain konsultan, saya juga dipercaya oleh tim Turn Backlink untuk ngebantu ngebangun edukasi terkait digital marketing ini. Dua contoh foto yang ada di situ itu event offline kita untuk mengajarkan tentang digital marketing. Nah, kebetulan nanti di tanggal 25 Februari itu giliran di Yogyakarta ya. Jadi itu yang paling atas di Bali, yang di bawah di Jakarta. Besok 25 Februari itu event training digital marketing di Yogyakarta. Gimana info selanjutnya? Nanti teman-teman cek aja di truebacklink.com ya, eventnya di mana ya, gitu ya. Oke, selebihnya silakan cek itu sosial media dan websitenya dari truebacklink.com. Oke, next, sekilas itu aja infonya. Baik. Disclaimer dulu ya, disclaimer dulu biar nggak terlalu meluas. Kita akan ngebahas search engine sebagai platform. Jadi nanti kalau misalkan ada yang tanya, Mas gimana caranya biar konten sosial media saya bisa muncul kalau ada orang nyari di Google gitu ya. Kita nggak akan ngebahas soal itu. Kenapa kita tidak akan ngebahas soal itu? Kita hanya akan fokus ngebahas tentang search engine dan interupsi dari ChatGPT-nya. Kalau mau ngebahas itu, yuk ngopi aja di daerah Kolombo ya. Ntar malam saya free kok. Jadi kalau misalkan ada yang di Yogyakarta pengen ngobrol lebih lanjut soal itu, ayo kita ngobrol di luar aja, gitu ya. Oke, next, boleh. Baik, sebelum lanjut nih ya, kita kita ini ya, kita main-main sedikit. Boleh tinggalin di kolom chat ya. Saya mau ajak teman-teman semua bermain. Di sini ada yang udah tahu ini cuplikan karakter dari film apa? Ada yang tahu? Silakan tinggalin di kolom chat atau ada yang belum nonton mungkin?
Ada yang tahu? Ada yang tahu? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, masih ngetik mungkin ya. Ada? Saya tunggu deh. Ada yang tahu? Kalau nggak ada, silakan ketik tidak atau T deh. Kalau belum ada yang tahu ini karakter film apa? Belum. Oke, Mas Priyo bilang belum gitu ya. Belum tahu. Oke. Ini namanya Dahmer. Filmnya namanya Dahmer. Dahmer itu menceritakan tentang eh, serial killer ya, pembunuh berantai yang sangat terkenal di Amerika. Ini benar-benar kisah nyata ya. Ini benar-benar kisah nyata. Jadi ada pembunuh bayaran, pembunuh serial ya, pembunuh keji di Amerika sana yang pola pembunuhnya itu nggak tahu banget sampai FBI itu bingung bertahun-tahun untuk nangkap ini orang tuh nggak ketahuan gitu loh. Ini modusnya seperti apa saking 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 pinternya dia untuk skema pembunuhan itu. Nah, saya mau minta teman-teman semua berpura-pura sebagai seorang pembunuh gitu ya. Kalau semua, tapi bukan beneran ya, bukan beneran ya. Ini cuma main-main doang. Kalau teman-teman semua itu sebagai seorang pembunuh gitu ya, kira-kira kalau teman-teman ngebunuh korban atau mayatnya mau teman-teman taruh di mana biar nggak ketahuan sama FBI. Ayo, ditinggalin di kolom chat deh. Ya, kira-kira kalau teman-teman ini kan selama 10 tahun kalau saya tidak salah ya, 10 tahun nih dia mayatnya nggak di itu, ya. Kok malah di next duluan? Oke deh, udah ketahuan. Oke, udah ketahuan deh gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Baik, kenapa di next duluan? Oke, jadi kalau misalkan saya sebagai pembunuh bayaran ya, gitu, atau kalau saya sebagai seorang pembunuh, saya akan sembunyikan di halaman kedua. Kenapa? Karena nggak ada yang lihat, teman-teman. Di halaman kedua Google itu nggak ada yang lihat. Jadi kalau misalkan saya jadi pembunuh bayarannya, saya akan taruh itu di halaman di halaman kedua. Karena nggak ada yang lihat gitu. Nah, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Wordstream mengatakan bahwa hampir 71% traffic website itu datang karena orang ngelihat di halaman pertama. Jadi kalau misalkan website teman-teman ada di halaman kedua, ya mohon maaf teman-teman akan kehilangan potensi untuk dilihat atau mendapatkan traffic. Ini datanya ada ya gitu. Oke, jadi kalau teman-teman punya website, penting banget nih website teman-teman itu ada di halaman pertama Google ya. Bukan di ranking pertama ya, bukan di ranking pertama, tapi lebih tepatnya di halaman pertama Google. Karena sekali lagi hampir 71% bahkan ada yang bilang 92% itu traffic yang datang ke website teman-teman itu bersumber dari orang yang ngelihat di halaman pertama Google. Oke, next. Nah, sedikit cerita gitu ya, sedikit cerita. Kenapa tadi saya sebutin soal Google dan Google. Kenapa Google itu jadi sangat populer? Mungkin teman-teman ada yang tahu kalau misalkan Google itu sekarang menguasai hampir 93% pengguna mesin pencari. Jadi kalau misalkan orang mau nyari sesuatu itu pasti aksesnya Google. Bahkan di Indonesia sendiri sampai ada jargon kalau pengen nyari sesuatu ya tanya Mbah Google aja gitu kan, tanya Mbah Google ya. Jadi Google itu menguasai hampir 93% market. Bayangin 93 pengguna internet, 93% pengguna internet di dunia semua ngaksesnya Google. Lalu Yahoo, Bing ada di mana tuh? Itu yang warna oranye itu Bing ya, 3% ya. Orang-orang ngakses pakai Bing, lalu 1,22%-nya itu ngakses Yahoo. Dan ini datanya udah valid ya dari StatCounter. Jadi teman-teman kalau mau cari datanya ini data terbaru tahun 2023. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih orang kok senang banget atau kenapa kita kayaknya kalau mau nyari sesuatu itu harus ke Google. Gitu ya. Oke, next. Nah, Google menjadi raja dari seluruh industri mesin mencari bukan tanpa alasan gitu ya. Dari sisi kecepatan, dari sisi speed gitu ya. Google itu menampilkan hasil yang paling cepat, yang paling relevan dengan apa yang ingin kita tahu. Bener nggak? Kita kalau misalkan nyari sesuatu di Google tuh kayaknya langsung muncul gitu ya. Kalau di Yahoo kan kayak lama atau kita harus kayak pilih-pilih gitu ya. Tapi kalau di Google itu hasilnya langsung muncul di halaman pertama. Nah, ini salah satunya. Tapi kelebihan lain adalah karena artificial intelligence yang dimiliki oleh Google. Kalau di mesin pencari lain gitu ya, artificial intelligence-nya nggak secanggih Google. Kita nanya apa, kalau di mesin pencari lain itu harus kayak kita yang milah-milih informasinya. Tapi kalau di Google kita minta apa sama Google tuh langsung ini loh hasilnya dan kita tuh kayak langsung
Oh iya ya, ini yang saya cari ya. Oh ini ya, ini yang saya pengen tahu tuh beneran ada di sini gitu. Jadi karena hal tersebut mengakibatkan Google menguasai 93% market share atau pengguna internet yang menggunakan service search engine itu muncul di situ menggunakan Google itu. Nah, oke, boleh next. Kenapa sih Google bisa sampai sebegitunya menciptakan sebuah teknologi yang kayaknya kalau kita pikir wah gila banget gitu ya. Nah, sebenarnya simple. Kalau merujuk dari misinya Google ya, saya coba ambil ini dari halaman about.google. Misinya Google itu sederhana, tiga poin ya misinya Google itu. Mereka itu pertama pengen mengorganisasi informasi di seluruh dunia gitu ya. Pertama tuh misinya tuh mereka pengen mengorganisasi informasi di seluruh dunia. Terus yang kedua, mereka tuh pengen informasi yang udah diorganisasi tadi itu bisa diakses oleh siapapun. Sekali lagi, bisa diakses oleh siapapun tanpa terkecuali, tanpa terkendala jarak, tanpa terkendala oleh kecepatan internet. Mungkin kalau teman-teman di daerah timur Indonesia ngerasain yang namanya kecepatan internet itu benar-benar terbatas, nggak sebanding dengan teman-teman kita yang ada di Jakarta gitu, itu benar banget. Jadi Google tuh pengen sebisa mungkin kalau ada orang nyari di Indonesia Timur, hasilnya itu relevan, hasilnya itu cepat, hasilnya itu langsung kayak, oh ya ini jawabannya, gitu ya. Dan yang terakhir, misinya Google adalah membuat informasi yang tadi, yang udah dikumpulin, udah bisa diakses, pengen informasinya itu useful, bermanfaat. Google tuh nggak mau informasi yang muncul di halaman hasil pencarian itu yang hoax, yang nggak relevan, yang bukan sesuatu yang orang inginkan, gitu ya. Jadi karena misi tersebut menjadikan Google market leader, sekali lagi bikin Google tuh kayak oh, ya udah memang karena misinya mereka itu benar-benar sejalan dengan misinya manusia gitu ya, pengen mencari informasi, pengen dapat informasi dan pengen memperoleh informasi yang bermanfaat. Itu semua udah di-capture oleh Google dan mengakibatkan Google ini jadi bukan salah satu, satu-satunya search engine dengan pengguna terbanyak hingga tahun ini ya, hingga tahun 2023. Nah, oke, next. Itu. Nah, sedikit mengulas, kan tadi saya bilang disclaimer, saya tidak akan ngebahas soal sosial media. Kenapa sih Mas nggak ngebahas soal sosial media dan apa namanya dan kaitannya dengan search engine? Karena dari sisi algoritmanya sendiri ya udah berbeda. Kalau search engine gitu ya memunculkan hasil berdasarkan intens, makna atau saya pengen nyari sesuatu yang memang saya pengen tahu kira-kira seperti apa. Contoh nih saya lagi nyari tentang seberapa tinggi sih menara Eiffel. Nah, Google tuh langsung kayak punya jawaban. Ya kan Google tuh langsung ngasih jawabannya di situ di halaman hasil pencarian. Oke, tinggi menara Eiffel itu 300 meter. Kalau di ujung apa dihitung sampai ujung ya, sampai ujung banget menara Eiffel itu 330 meter. Ya udah, saya udah dapat jawabannya kan? Gitu kan ya. Udah useful buat saya. Ya udah saya cuma pengen tahu tinggi menara Eiffel berapa gitu. Tapi kalau saya cari di sosial media nih kan, tinggi menara Eiffel ada nggak? Yang ada hiasan, terus kemudian ada orang foto di menara Eiffel, gitu ada yang jualan baju yang bahkan nggak relevan sama sekali dengan sesuatu yang pengen saya cari tahu, gitu ya. Jadi search engine sama social engine itu dua hal yang berbeda. Makanya kita tidak bisa bilang bahwa search engine bisa menampilkan hasil dari sosial media. Oh, belum tentu. Karena sekali lagi engine-nya aja udah berbeda. Kalau search engine itu berdasarkan intens, ya berdasarkan niatnya apa nih saya mau nyari apa nih. Sedangkan social engine itu menampilkan hasil berdasarkan interest. Bisa jadi saya pernah ngelihat foto-foto baju, makanya ketika saya nyari foto atau tinggi menara Eiffel, yang dimunculin apa namanya hiasan atau baju di situ, gitu. Jadi nggak ada kaitannya dengan apa yang saya pengen tahu. Ya, jadi ini bedanya. Kenapa saya bilang saya tidak bisa menjelaskan lebih rinci soal kenapa gimana caranya konten sosmed kita muncul kalau ada orang nyari tentang tinggi menara Eiffel gitu di Google kita karena emang nggak relevan sama sekali. Gitu ya. Oke, next. Oke. Nah, sekilas tentang intens, tentang niat gitu ya. Apa sih yang bikin bikin Google itu lebih canggih? Apa yang bikin search engine itu bikin bisnis itu menguntungkan ya? Karena kita bicaranya
strategi akuisisi pengguna dari mesin pencari dan kaitannya dengan website. Website itu muncul di search engine gitu ya. Dan Google menggunakan intents atau search engine itu menggunakan intents sebagai salah satu bagian dari algoritmanya. Kira-kira nih, saya mau ngajak teman-teman berdialog lagi karena dialog yang pertama tadi gagal ya. Karena dialog yang pertama tadi gagal. Saya mau ajak lagi teman-teman dialog di yang kedua ini ya. Coba tinggalin di kolom komentar ya. Coba tinggalin di kolom komentar. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan ada orang nyari apa itu tahu? Kira-kira yang muncul itu apa? Kira-kira kalau ada orang nyari apa itu tahu, kira-kira yang muncul apa? Ada yang tahu nggak? Makanan, terus kedelai, deskripsi sama foto, apalagi? Tahu bulat, digoreng dadakan gitu ya. Oke, ada lagi? Website info tentang tahu. Oke, kalau yang kedua, proses menjadi tahu. Ayo, kira-kira apa yang keluar? Proses menjadi tahu. Tutorial bikin tahu. Oke. Langkah pembuatan. Ada lagi? Ada lagi? Artikel? Ada lagi? Nggak ada? Oke. Kalau gitu yang ketiga, kamu tahu apa itu tahu? Ayo, yang muncul apa? Yang muncul apa? Kalau kalau yang nyari kayak gini, kamu tahu apa itu tahu? Meme itu, meme. Saya tahu apa itu tahu. Ada lagi? Ada lagi? Oke, yang terakhir deh. Cara biar tahu di mana beli tahu. Ayo, yang muncul apa? Ayo, yang muncul apa? Ada e-commerce di tempat keringan. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan ya, kalau teman-teman perhatikan, Mas, ini bercanda loh. Ini nggak bercanda ya, teman-teman, ini nggak bercanda karena intensi itu yang menentukan kira-kira konten apa yang diinginkan oleh si target audience kita di search engine. Makanya banyak klien-klien saya yang bertanya, Mas, kenapa strategi SEO saya nggak works? Padahal saya udah nargeting keyword yang benar. Saya udah nargeting keyword yang mungkin kalau teman-teman dengar istilahnya search volume-nya tinggi, Mas. Gitu ya. Terus kemudian saya udah tambahin backlink dari mana-mana, Mas, gitu kan. Kenapa kok saya masih belum belum aja muncul di halaman pertama Google? Ini jawabannya. Jawabannya sebenarnya di sini kuncinya, yaitu kira-kira teman-teman menargetkan queries yang tepat nggak berdasarkan intens ini, ya kan? Intens ini yang paling penting di dalam strategi SEO. Kenapa? Karena intens ini yang nantinya menghasilkan atau memungkinkan website teman-teman muncul di halaman hasil pencarian untuk kata kunci yang sesuai. Gitu ya. Jadi harus dicek gitu. Oke, ya nanti kita akan bahas gitu ya. Baik, ya. Sekali lagi intens ini digunakan oleh search engine sebagai part atau bagian dari algoritmanya mereka. Ya. Apa itu tahu? Ya, mungkin orang pengen pengen tahu yang belum tahu tentang tahu. Aduh, agak susah ya. Agak susah kata-katanya gitu ya. Proses menjadi tahu bisa jadi intensinya adalah dia pengen tahu sesuatu. Ya, dia pengen paham sesuatu. Maksudnya itu. Itu ya, bukan gimana caranya kedelai menjadi tahu, belum tentu. Ya, kalau dia mau mencari tahu cara kedelai menjadi tahu, maka dia akan ngetikin proses kedelai menjadi tahu, bukan proses menjadi tahu. Itu dua hal yang berbeda. Gitu ya. Kamu tahu apa itu tahu? Nah, bisa jadi ini dia sedang bertanya gitu ya. Dia sedang bertanya kepada orang gitu, atau dia ingin mencari sesuatu yang memang berkaitan dengan knowledge, pengetahuan dan segala macam. Oke ya. Jadi intent ini yang paling penting. Makanya kalau misalkan menargetkan sesuatu di search engine atau mengerjakan sesuatu dengan search engine, kita harus tahu dulu orang mencari apa berkaitan dengan produk kita berdasarkan intens ini. Gitu ya. Oke, next. Baik, sedikit penjelasan gitu ya, sedikit penjelasan. Nah, sekarang kalian sudah tahu soal intens. Teman-teman sudah tahu intens. Nah, dengan intens tersebut jadi lebih mudah bagi kita untuk melakukan proses search engine optimization. Karena menurut saya search engine optimization itu merupakan seni dan teknik. Ya, seni dan teknik. Seni dan teknik dalam artian yang namanya seni, semua orang punya seni yang berbeda-beda. Ada yang suka seni abstrak, ada yang suka seni yang realis,
ada yang suka seni watercolor dan macam-macam gitu ya. Nah, tapi intinya esensi dari search engine optimization itu adalah proses merayu search engine. Di situ ada kata persuade, ya. Ada kata persuade. Persuade ini merayu mesin pencari untuk memunculkan website kita, ya, berdasarkan jawaban terbaik dari intents yang diinginkan oleh audiens. Oke, ya. Ini pentingnya, sekali lagi kita membuat konten itu yang harus membuat konten yang harus menjawab intens dari audiens, ya, menjawab intens dari audiens biar website kita itu muncul di halaman hasil pencarian. Itu cara ngerayu adalah kita pahami ini orang mau nyari tentang apa. Ketika kita sudah tahu mereka mau mencari apa, kita bikin kontennya dengan sesuai, lalu kita buat agar search engine mau memunculkan konten tersebut gitu ya, dengan bantuan search engine optimization ini. Oke, next. Cuma ini berkaitan dengan intens nih, intens gitu ya. Ada satu hal yang akhirnya membuat intensia orang berubah dari yang tadinya pengen mencari informasi menjadi ingin mendapatkan jawaban dengan cepat. Ya, itu akibat kehadiran satu algoritma atau mesin, sekali lagi mesin yang kita kenal dengan Open Artificial Intelligence atau Open AI. Ini tahun 2022 akhir nih sempat rame nih, booming nih gitu ya, orang kayak wah ada sebuah mesin yang bisa kita ajak ngobrol, sebuah mesin yang kalau kita tanya sesuatu itu kayak dia bisa langsung ngejawab gitu loh. Dia bisa langsung ngejawab. Rame kan waktu itu kan. Nah, ini saya ambil contoh nih. Waktu itu saya minta dia untuk bikin materi stand up comedy tentang dia sendiri gitu kan ya. Kalian mungkin mikir lah emang bisa Mas. Nah, itu buktinya bisa tuh. Dia bikin stand up comedy tuh, materi stand up comedy. Jadi kalau di sini ada yang side job-nya sebagai stand up comedy dan bingung untuk bikin materi stand up comedy, boleh tuh minta bantu ChatGPT gitu ya untuk bikin materi stand up comedy. Nah, yang bawahnya gitu ya, yang bawahnya ini saya bikin pertanyaan yang jawabannya exact gitu ya. Berapa 2 tambah 7? Berapa 2 tambah 7? Dia langsung jawab, 2 tambah 7 sama dengan 9. Tapi saya pengen bikin bercandaan. Gitu. Saya bikin bercandaan. Loh, kata istri saya, hasilnya itu 8 gitu loh, bukan 9. Nah, kira-kira kalau misalkan kalau mesin yang sudah diprogramkan pasti dia akan kayak kekeh dengan jawabannya gitu ya, kekeh dengan jawabannya bahwa oh enggak, 2 tambah 7 itu 9 kok gitu. Tapi entah kenapa ChatGPT itu kayak paham bahwa kalau ngomong sama perempuan itu kita nggak bisa menang gitu loh. Ya, kalau ngomong sama perempuan tuh kayaknya nggak bisa menang. Makanya ChatGPT bilang, oh iya, maaf gitu ya, Anda benar, hasilnya itu 8. 2 tambah 7 sama dengan 8. Walaupun emang hasilnya kalau dihitung 9 gitu, bukan 8. Tapi karena si ChatGPT ini punya data bahwa wanita selalu benar gitu ya, wanita selalu benar, makanya ChatGPT itu langsung ngalah gitu loh. Ya maaf, Anda benar gitu lah, hasilnya adalah 8 gitu. Sih sampai secerdas itu, bayangin ya, sampai secerdas itu. Lalu impact-nya bagi perusahaan search engine bagaimana? Yuk next. Gitu ya, next. Nah, hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh kompetitornya Google, salah satunya Bing, ya, karena Bing kan 3% tuh, masih ada harapan lah ya, daripada Yahoo cuma 1% itu. Bing ada harapan nih. Akhirnya Bing itu bekerja sama dengan OpenAI untuk mengkombinasikan algoritmanya punya Bing dengan algoritmanya punya ChatGPT. Yang akhirnya si Bing nanti bukan lagi sebagai search engine, tapi sebagai answer engine gitu. Nah, karena hal tersebut juga Google nggak mau kehilangan ini dong, nggak mau kehilangan nggak mau kehilangan. Saya udah 93% nih karena tadi Yahoo si Google kan udah 93% nih market share-nya. Orang lagi rame soal ChatGPT gitu ya, jangan sampai mereka pindah ke Bing gitu loh. Jangan sampai mereka pindah ke Bing nih.
kita harus ngejaga user supaya tetap kalau misalkan nyari sesuatu itu di Google, jangan pindah ke Bing. Lalu apa yang dilakukan oleh Google? Akhirnya mereka bikinlah satu terobosan baru yang kemudian next ya. Yang akhirnya mereka mengeluarkan satu teknologi ya. Ini langsung si CEO-nya langsung karena sekali lagi, yang namanya artificial intelligence itu udah dimulai duluan sama Google sebenarnya. Tapi gara-gara ChatGPT, Google tuh langsung kayak melompati 2-3 tahap ke depan, ya, 2-3 tahap ke depan untuk bikin supaya orang jangan kabur dari Google. Gitu ya. Nah, akhirnya mereka tuh bikin algoritma baru atau mereka bikin artificial intelligence baru yang setidaknya bisa menghandle jangan sampai audience yang 93% tadi turun pindah ke Bing karena Bing itu udah pakai ChatGPT gitu. Apa yang dilakukan oleh si Google gitu. Apa yang dilakukan oleh Google ini yang dilakukan oleh Google. Next. Nah, Google itu menciptakan satu algoritma baru. Ya, Google menciptakan algoritma baru yang namanya BARD atau dia nyebutnya Lambda. Lambda itu language model dialogue asynchronous. Kalau saya tidak salah ingat singkatannya, tapi nanti teman-teman boleh search ya. Jadi ya Lambda itu. Jadi nanti Google ya bukan hanya menampilkan hasil dari website, tapi dia bisa menjawab langsung di halaman hasil pencarian. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya, misalkan apa sih itu tata surya, misalkan teman-teman lihat itu, apa itu tata surya? Google akan langsung bisa memberikan jawaban seolah-olah teman-teman tuh lagi bertanya kepada seorang ahli atau seorang expert. Yang artinya, kalau misalkan itu muncul di halaman hasil jawabannya langsung, kira-kira dia akan ini nggak akan apa namanya akan ngelihat konten di dalam website nggak? Ayo, dia akan orang yang bertanya tadi lihat ke website nggak? Boleh tinggalin di kolom chat. Kira-kira ninggalin itu nggak? Apa namanya? Akan melihat ke website nggak? Bisa jadi tidak. Dan ini bisa jadi ancaman yang sangat besar bagi pemilik website. Gitu ya, bisa jadi ancaman yang besar bagi pemilik website, apalagi kalau saya lihat di sini ada yang blogger nih. Kalau dilihat dari username-nya blogger dan blogger, artinya websitenya teman-teman bisa jadi nggak dilirik nanti. Hati-hati nih, gitu ya. Tuh. Nah, oke. Nah, Google berubah dari search engine menjadi answer engine yang langsung menjawab. Tuh. Next. Tuh. Cuma kan tadi jadi bahaya nih buat apa namanya buat teman-teman blogger atau teman-teman yang punya website nih, berbahaya nih gitu kan, nggak ada orang yang ngelihat, nggak ada orang yang baca informasi karena hasil langsung muncul di halaman hasil pencarian berupa jawaban. Tapi ingat ya, sekali lagi ya, misinya Google adalah mereka ingin mengumpulkan informasi yang ada di seluruh dunia, membuatnya bisa diakses oleh siapapun dan membuat itu bermanfaat bagi siapapun. Artinya, selama misi Google itu masih mendukung manusia, ya sekali lagi, misinya Google ini masih mendukung manusia, maka teman-teman tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kalau misalkan jawaban yang muncul di halaman hasil pencarian itu tidak memuaskan kita atau tidak memuaskan audiens, mereka masih punya peluang untuk mencari di bawah. Ya kan? Ya, mereka masih punya peluang untuk mencari di bawah. Jawabannya nggak sesuai nih. Kayak tadi misalkan saya tanya 2 tambah 7 berapa? 9 gitu kan. Terus kemudian kita bercandain kayak tadi gitu kan. Enggak, kata istri saya 2 tambah 7 itu sama dengan 8. Artinya nggak puas kan? Kita kemudian nge-scroll ke bawah. Kemudian ada website atau mungkin ada salah satu blogger yang bikin konten iseng kayak gitu kan. Kenapa sih kita tidak boleh kenapa sih kita tidak bisa kalah dari perempuan gitu. Ya, sehingga kalau misalkan ditanya 2 tambah 7 sama dengan 9 itu dibilangnya salah gitu ya. Ternyata ada website yang bikin konten tersebut, mungkin bisa jadi yang dibaca konten itu bukan jawaban dari Google-nya. Ya. Jadi tenang aja, selama Google itu masih mendukung misinya manusia ya, AI secanggih apapun ya, walaupun Google nanti akan berubah menjadi answer engine, tetap pada akhirnya manusia yang akan memutuskan mau baca konten jawaban Google tersebut atau tidak. Gitu. Oke, ya, jadi jangan takut buat teman-teman blogger. Next. Nah, terkait dengan ChatGPT, kira-kira kita perlu takut nggak sih dengan ChatGPT? Nggak perlu takut. Kenapa kita tidak perlu takut?
Ya, kali ini saya akan share gimana caranya kita bisa menjadikan ChatGPT itu sebagai bestie-nya kita. Kita manfaatin ChatGPT untuk memberikan konten atau memberikan ide, ide atau mungkin langsung ya, langsung jawaban. Kalau misalkan orang nyari sesuatu atau orang bertanya sesuatu, hasil yang diinginkan itu seperti apa? Kita bisa bikin seperti itu. Nah, caranya pertama kita harus pahami dulu. Ya, caranya kita harus pahami dulu. Ini saya akan kasih tips gimana caranya memanfaatkan ChatGPT untuk keperluan strategi SEO kita. Ya, pertama teman-teman harus ingat ya, konten ini akan dibaca oleh manusia. Maka baiknya bagi teman-teman pemilik website atau teman-teman blogger di sini untuk paham target audiensnya teman-teman itu siapa. Oke, ya. Pahami. Yang nomor satu, pahami target audiensnya seperti apa. Apakah dia tipikal orang yang suka mencari informasi, puas dengan satu jawaban, atau justru dia kayak tipikal orang yang kayak pengen kepo terus-terusan terhadap konten tersebut. Nah, ini harus dipahami dulu target audiensnya. Kemudian, ketika teman-teman sudah paham target audiensnya, lalu teman-teman mulai pahami intensnya. Ya, ketika orang bertanya akan sesuatu, intensnya kemana nih? Apakah dia pengen mendapatkan jawaban dengan segera atau dia butuh kayak semacam dukungan? Ya, dia kayak semacam butuh dukungan data pendukung untuk merasa, oh ya, saya butuhnya yang seperti ini. Gitu ya, itu harus dipahami dari intensnya tadi. Gitu. Yang terakhir, ya kita coba bikin kontennya itu dengan bantuan ChatGPT. Gimana caranya? Ini saya kasih contoh. Yuk, next. Ya. Oke, ini saya bikin satu buah pemodelan ya. Kalau kita sebutnya di matematika diskret itu pemodelan ya, kita sebutnya matematika pemodelan. Saya minta ChatGPT itu berpura-pura sebagai ibu-ibu berusia 25 tahun. Ya, yang baru memiliki bayi 4 bulan dan dia masih aktif bekerja. Saya buat tuh personanya tuh. Saya bikin si ChatGPT-nya belajar atau berpura-pura sebagai seorang ibu rumah tangga yang masih aktif bekerja dan punya bayi berusia 4 bulan. Ya. Terus saya memposisikan diri saya sebagai seorang market atau seorang sales. Gitu ya. Saya memposisikan diri saya sebagai seorang sales dan saya bertanya kepada si ibu itu gitu ya. Kalau saya pemilik brand susu formula pertumbuhan, hal apa yang mungkin menjadi khawatirnya si ibu tadi, target audiens saya ini terkait kalau saya mau ngasih edukasi tentang pemberian susu formula ke anaknya. Kira-kira apa yang bikin dia was-was, bikin dia khawatir? Apa nih? Gitu kan, apa nih? Nah, next. Setelah itu ngerespon dong si ChatGPT-nya. Si ChatGPT ngerespon, dia berpura-pura sebagai ibu-ibu tadi gitu ya, berpura-pura sebagai ibu-ibu yang punya bayi dan segala macam. Ini dia kasih kekhawatiran dia adalah ini dan ini. Oke. Dari situ saya tahu kalau misalkan saya mau targeting orang seperti itu, kira-kira respon yang akan saya dapatkan adalah seperti ini, ya. Jadi pertama, ya, saya ulas lagi ke materi ke slide yang sebelumnya itu teman-teman harus paham dulu target audiensnya siapa. Ya, buat si ChatGPT ini sebagai target audiens kalian. Ya, bentuk kepribadian si ChatGPT ini sebagai target audiens kalian. Kemudian kalian coba pahami intens dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul. Contoh di situ ada kualitas susu formula. Mungkin dia akan mencari, ya kan ya, cara memeriksa kualitas susu formula. Ya kan, karena berdasarkan hal-hal yang dikhawatirkan oleh si ibu tadi, hal-hal ini yang akan coba dia cari di mesin pencari. Gitu ya. Oke, yuk. Next. Tapi sebagai seorang sales saya nggak mungkin puas di situ aja dong. Ya. Nah, kemudian saya coba breakdown lagi. Kalau misalkan ibu mencari pencarian di Google atau ibu mencari pencarian di mesin pencari, saya sebut itu seperti Google, tentang kualitas susu formula. Karena kan tadi sebelumnya hal-hal yang dikhawatirkan adalah kualitas susu formula. Hal apa sih yang kira-kira akan ibu ketikkan di search engine? Dikasih jawabannya langsung sama si ChatGPT. Saya akan mencari hal-hal yang seperti ini nih Mas. Apa yang dia maksud dengan kualitas susu formula? Bagaimana menilai kualitas susu formula? Terus kemudian apa bahan-bahan yang harus diperhatikan ketika memilih susu berbasis formula dan segala macam. Dari situ saya bisa dapetin kayak ide atau saya bisa dapetin semacam insight bahwa oh ini loh hal-hal yang nantinya akan akan dicari. Dan dari situ saya coba buat mappingnya, saya buat kayak hubungan antara satu query dengan queries yang lain. Gitu kan ya. Ini nggak bisa dibikin
ini bisa dibikin jadi satu konten utuh atau ini harus dibikin jadi beberapa konten yang kayak berkelanjutan, ya, berkesinambungan. Nah, dari sini saya bisa tahu, oh oke, yang harus saya perhatikan atau query-query yang bisa saya pakai untuk bikin konten nantinya di SEO adalah ini. Misalkan saya pengen bikin konten panduan menilai kualitas susu formula, cara menilai kualitas susu formula atau kandungan nilai gizi dalam susu formula, ya. Terus kemudian tips memilih susu formula terutama bagi mereka yang memiliki riwayat alergi. Ya, dari hasil jawaban itu saya bisa kayak memetakan gitu ya, kira-kira apa nih pertanyaan dan queries yang berkaitan. Namun sekali lagi, bagi seorang digital marketing sebaiknya tidak berhenti di sini, karena saya pun tidak berhenti di sini. Ketika saya ingin membuat konten, saya pengen tahu, ya sekali lagi saya pengen tahu cara memastikan bahwa oke, saya pengen jualan, sekali lagi saya sales susu gitu kan, saya sales susu. Apa yang bisa saya jadikan punchline, istilahnya kalau di share comment, apa yang saya bisa jadikan sebagai punchline untuk memastikan bahwa ibu akan membeli susu formula saya. Kemudian, next, saya tanya lagi si ChatGPT. Oke, Bu, gitu ya, terkait queries yang tadi, gitu ya, terkait queries yang tadi udah muncul, gitu kan, saya pengen tahu kalau misalkan ibu saya minta untuk membeli, hal apa sih yang bikin ibu itu kayak mikir 2 kali mau beli atau enggak? Nah, ini loh ternyata hal-hal yang dia khawatirkan, dia kayak, aduh sebelum saya mau beli, saya mau memastikan hal-hal ini dulu nih Mas, gitu loh. Oke, dari situ saya bisa dapat insight tambahan, nanti akan saya masukkan di dalam konten saya, yaitu, nah, kira-kira dokter spesialis anak atau ahli gizi anak mana yang bisa saya ajak kong kali kong atau kerjasama supaya mereka tuh kayak mau cerita di dalam artikel tersebut bahwa susu formula yang dari produk dari brand saya itu direkomendasikan oleh mereka gitu. Atau kalau memang mereka perlu review karena di dalam poin yang disampaikan di nomor 2 itu ulasan dari konsumen lain. Ya udah, saya tampilkan review orang yang udah pernah beli gitu ya, udah pernah beli produk tersebut di dalam konten tersebut, biar si ibu ini yakin untuk segera membeli. Atau kalau misalkan di scroll down lagi di apa namanya di chat itu, dia kayak, Mas, saya pengen tahu kalau misalkan saya mau beli, ini saya bisa dapetin secara mudah atau sulit ya. Berarti kalau kayak gitu, saya harus menyediakan informasi nih di dalam kontennya nanti bahwa untuk membeli produk susu ini, ibu bisa mendapatkan mungkin di Alfamidi, Indomaret, atau di supermarket terdekat dari kota ibu. Ya. Nah, dari ini semua, kemudian saya bikin kayak semacam content plan berdasarkan funnel. Oke, next. Nah, mungkin buat teman-teman yang apa namanya yang belum familiar dengan apa itu funnel, funnel itu kayak user journey. Ya, user journey dari yang sebelumnya mereka belum tahu jadi tahu, dari yang sudah tahu kita tambah yakin, dari yakin itu akhirnya mau membeli. Nah, itu kita bagi ke dalam 3 stage atau 3 tahap ya. Boleh di itu ya. Jadi top of funnel, funnel yang paling atas, middle of funnel, yang berada di tengah atau yang tahap konsiderasi ya pertimbangan sampai yang akhirnya bottom of funnel. Bottom of funnel ini biasanya yang sudah kayak yaudah saya yakin mau beli gitu. Saya bagi kontennya berdasarkan funneling ini. Nah, di top of funnel saya bisa aja bikin konten seperti ini. Oke, nih di top of funnel saya bisa aja bikin konten ya kan. Bunda, ini cara memastikan kualitas susu formula yang aman untuk balita yang alergi susu sapi. Karena sekali lagi dia belum tahu atau dia belum yakin untuk membeli produk saya. Maka di top of funnel di bagian atas saya minta mereka untuk mempelajari tentang produk tersebut. Gitu ya. Terus yang kedua, perhatikan nutrisi penting ini ada dalam susu formula ya untuk tumbuh kembang anak atau tumbuh kembang yang optimal. Jadi si audiens ini kayak kita treatment dulu gitu ya. Kalau mau beli susu formula dari brand apapun, ini nutrisi yang harus ada di susu formula. Kita edukasi dulu. Tapi nanti di bagian dalamnya tentu kita tambahin informasi tentang susu formulanya kita gitu. Atau tadi, dia tuh perlu mempertimbangkan siapa sih dokter anak yang merekomendasikan susu formula saya. Ya, saya undang mungkin Dokter Raisa Broto Asmoro karena sudah cukup terkenal gitu ya. Tapi sekali lagi saya tidak minta Dokter Raisa untuk mempromosikan susu saya secara langsung. Bisa jadi Dokter Raisa saya minta untuk bikin tulisan atau mengkonfirmasi bahwa tulisan di dalam artikel tersebut merupakan tulisan yang sesuai tentang pemberian susu formula bagi balita.
gitu. Sebagai kuratornya lah, sebagai pemeriksa bahwa oh oke, informasinya sudah relevan, bahwa ini yang dibutuhkan untuk balita dari sebuah susu formula. Gitu. Lalu bagaimana dengan tahap pertimbangan? Ini kan baru awareness nih, baru yang tahap awal. Kalau misalkan mempertimbangkan, gimana caranya biar orang mempertimbangkan atau middle of funnel-nya ini yang saya buat. Oke, di middle of funnel saya bisa bikin konten seperti ini, gitu ya. Saya bisa kerja sama mungkin media atau sama teman-teman blogger untuk bikin press release media, gitu ya, bahwa susu formula kami itu sudah tersertifikasi dari BPOM. Ibu nggak perlu ragu bahwa susu kami ini aman atau tidak, karena dari BPOM sudah bilang bahwa susu formula brand A gitu ya, atau brand Complete Nutrition gitu ya, susu formula brand saya Complete Nutrition itu sudah susu yang aman bagi bayi dengan riwayat alergi. BPOM yang udah menyebutkan. Siapa yang mau ragu? Siapa yang mau mempertimbangkan untuk membeli susu kalau misalkan udah dapat sertifikat ini? Pasti udah langsung kayak, yaudah deh saya mau langsung beli gitu ya. Atau tadi dia pertimbangannya karena jauh nih dari rumah saya rumahnya di Jogja. Oh tenang, saya punya satu konten yang menjelaskan bahwa Jogja berikut tempat membeli susu formula kami dengan harga yang lebih terjangkau. Kalau misalkan ibu beli di toko hijau, toko merah, toko oranye gitu ya, harus pakai ongkos kirim, nggak usah khawatir. Di Jogja sudah ada booth-nya atau sudah ada swalayan-swalayan yang bekerja sama dengan kami. Jadi ibu bisa dapetin susu formula kami ya Complete Nutrition itu dengan mudah di lokasi-lokasi tersebut. Orang jadi kayak oh ya udah dekat rumah nih, beli aja yuk, gitu kan? Gitu. Nah, atau kita kayak bikin perbandingan atau kita bikin kayak hati-hati gitu ya, hati-hati oknum ya. Susu formula kami tidak dijual di tempat-tempat berikut. Jadi kalau misalkan ada yang ngaku-ngaku jualan di Sagan misalkan, atau ada yang jualan di sekitaran UMY misalkan di daerah Bantul gitu ya, nggak ada, kita nggak jualan di daerah Bantul, kita cuma jualannya di Yogyakarta di toko di toko A, toko B, toko C. Udah, kalau misalkan ketemu di luar toko lain itu bukan susu formula kami ya. Orang jadi kayak oke, mereka nggak jual di tempat lain, mereka jualnya eksklusif, artinya mereka benar-benar mau menjaga mutu. Audiens kan jadi mikir seperti itu, gitu ya. Ini middle of funnel-nya. Sedangkan di bagian terakhir di bottom of funnel, yang bisa saya buat kontennya seperti ini, ya. Saya buat nih kayak gini ya. Arisan Complete Nutrition. Tadi karena nama brandnya adalah Complete Nutrition gitu ya. Ajang silaturahmi konsumen. Jadi semua konsumen yang udah pernah membeli produknya kita atau produknya saya gitu ya, saya kumpulin untuk bikin satu buah event untuk berbagi pengalaman. Mungkin kalau misalkan anaknya ada yang punya riwayat alergi di acara tersebut, mereka bisa kayak diskusi, tukar pendapat yang bikin orang kayak oh iya ya, saya belum pernah beli nih. Ternyata setelah ngedenger testimoni dari ibu-ibu yang udah pernah beli, jadi kayak yakin saya harus beli susu formula ini untuk anak saya. Dengan begitu, ini bisa jadi salah satu momentum untuk orang mau membeli produknya. Atau kita kayak bikin press release lagi, atau kita bikin news di website kita tentang oh, kita udah dapat penghargaan dari LSI atau lembaga survei Indonesia atau lembaga konsumen Indonesia sebagai produk susu formula berkualitas di 2023. Dengan begitu orang kayak wah keren ya. Ini belum ada 2 tahun, belum ada 3 tahun di Indonesia udah dapat penghargaan sebagai brand favorit. Dengan hal seperti ini orang jadi kayak ya udahlah kita beli aja. Kita beli susu yang ini aja karena emang ternyata produknya bagus banget ya. Jadi inilah cara-cara saya bersahabat dengan si ChatGPT ini untuk memberikan konten yang edukatif dan konten yang relevan dengan strategi SEO yang saya kerjakan. Oke, kayaknya itu udah slide terakhir. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut, teman-teman boleh follow atau teman-teman join aja. Itu kita punya channel Telegram ya. Teman-teman boleh scan. Kita diskusi lebih lanjut, tanya lebih jauh tentang digital marketing di situ, atau saya kembalikan ke Q&A. Monggo, silakan. Oke, terima kasih ya Mas Radius untuk materinya, luar biasa ini soal ChatGPT. Nah, selanjutnya kita mungkin langsung ke tanya jawab. Jadi teman-teman kalau ada yang mau tahu lebih banyak, bisa taruh pertanyaannya di kolom komentar ya, atau teman-teman boleh langsung raise hand.
Nanti dari tim kami yang akan memilih untuk mengajukan pertanyaannya. Nah, tapi sebelum itu ada sedikit informasi teman-teman. Di grup WhatsApp sudah dibagikan link untuk mengisi form feedback. Jadi teman-teman minta tolong untuk nanti diisi form feedbacknya mengenai webinar kita pada sore hari ini. Oke, begitu. Kalau begitu langsung saja ya, kali Mas, untuk kita langsung ke tanya jawab. Boleh, boleh. Oke. Teman-teman mungkin yang udah menyimpan pertanyaannya nih dari tadi, boleh langsung raise hand atau kalau malu-malu raise hand, boleh tulis pertanyaannya di chat room. Monggo, ayo. Mumpung ada ahlinya ini. Oke. Masih ketik. Ini masih mengetik mungkin ya? Masih typing. Masih typing. Oke, mungkin kalau belum ada kita boleh ke YouTube dulu ya. Mungkin ini lumayan aktif juga nih Mas di YouTube ternyata yang nonton. Iya, lumayan aktif ini ternyata. Oke. Mungkin pertanyaan pertama ada, ini pertanyaannya Pak, bagaimana kalau kita menjual banyak brand dalam toko kita? Bagaimana strateginya? Ini dari Mas Ko di YouTube. Oke, monggo Mas dijawab. Baik, kita sebutnya ini sebagai marketplace berarti ya, karena menjual banyak brand di dalam website. Tapi saya make sure dulu, Mas Ko ya namanya ya tadi ya. Oke, Mas Ko, ini Mas Ko menjual satu spesifik kategori produk kah? Misalkan traktor sawah, misalkan traktor sawah kan ada banyak brand tuh yang ngeluarin traktor sawah ya. Atau kayak misalkan kan ada istilahnya maklon ya, gitu. Atau ini maklon gitu kan. Ya udah dari mana aja saya ngejualin apa aja gitu di dalam website saya. Saya harus klarifikasi dulu nih gitu. Kalau misalkan spesifik ngejual satu buah produk tapi dari brand yang macam-macam, itu strateginya akan berbeda dengan tadi maklon yang kayak yaudah saya terima banyak barang, mau apapun itu saya jualin di website saya. Nah, kalau maklon biasanya kita sebut sebagai marketplace. Tapi kalau misalkan spesifik di satu brand, di satu produk gitu ya, itu kita sebutnya sebagai e-commerce. Ada? Boleh dikonfirmasi dulu di ininya. Mungkin ini lebih kayak marketplace mungkin ya. Oke, Jadi kalau misalkan marketplace, strateginya sebenarnya satu gitu ya. Kita kuatin di masing-masing kategorinya. Kalau marketplace ya, kita kuatin di kategorinya karena marketplace itu kan jualannya banyak dari berbagai macam brand juga gitu. Jadi kita kuatin di kategorinya, strategi SEO-nya bukan di halaman produk tapi di halaman kategori. Oke. Gitu. Nah, sedangkan kalau saya tambahin deh, kalau misalkan kalau yang si e-commerce yang satu produk gitu ya, satu produk tapi ngejual dari berbagai macam brand, maka yang harus kita mainin itu adalah halaman brandnya. Gitu. Jadi misalkan traktor Yanmar atau traktor dari Shinzui, traktor dari brand apa gitu. Nah, itu yang kita kuatin di halaman brandnya, bukan di halaman produknya lah, intinya bukan di single produk tapi di multi produknya. Oke. Berarti kalau misalkan di sini baru dijawab sama Mas Ko, karena agak lemot kebetulan antara dari Zoom sama YouTube. Jadi Mas Ko ini ternyata dia menjual laptop dan aksesoris dari banyak brand gitu, Mas. Berarti laptop ya? Laptop. Nah, berarti kalau gitu yang kita mainkan itu tadi Mas Ko halaman brand ya. Jadi jual laptop Acer. Nah, jual laptop Acer. Kalau laptop sih sebenarnya lebih enaknya justru di halaman produk sih, bukan di halaman kategori. Tapi kalau misalkan nanti query-nya harus dibedain ini. Query yang sifatnya brand sama query yang sifatnya tipe. Ya. Kan kalau Acer kan ada banyak tuh tipenya kan, Acer tipe berapa, Asus tipe berapa, Lenovo tipe berapa gitu ya. Jadi yang harus kita kuatin itu pertama di halaman kategorinya sama di halaman landing page-nya.
Oke. halaman produknya, single produknya. Itu Oke, bisa. berarti lebih fokus ke produknya ya, Mas ya? Iya, lebih fokus ke Oke. produknya gitu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya mungkin ya, Mas. Hmm? Oke, terima kasih juga tadi Mas Ko untuk pertanyaannya. Untuk selanjutnya ada dari D-Way. Hmm? ChatGPT kan dalam bentuk tulisan atau intent informasi dan tutorial. Bagaimana dengan website seperti wallpaper, news, dan marketplace? Apakah masih aman atau bahkan semakin naik? Oke. Ingat, thank you Diwe, pertanyaannya bagus banget ya. Ingat tadi, walaupun nanti mesin pencari itu berubah menjadi answer engine, berarti kan kalau misalkan orang nggak menemukan jawabannya dari hasil yang muncul di halaman itu, dia masih akan tetap mencari informasi di bawah-bawahnya. Katakanlah kalian minta tuh sama Google, kasih saya rekomendasi wallpaper Islami yang bagus. Misalkan seperti itu. Google akan munculin bentuknya answer teks gitu ya, atau ChatGPT munculin, bahkan kalau sekarang ChatGPT belum bisa tuh, tolong kasih saya rekomendasi wallpaper Islami yang bagus, dia akan ngasih jawaban bahwa itu bentuknya gambar, sedangkan saya itu text based. Jadi kalau misalkan mau mencari gambar, kamu silakan cari di Google aja, mungkin dia akan ngasih jawaban seperti itu. Jadi jawabannya tenang, itu masih ya. News, Oke. apalagi news gitu kan ya. Dia bertanya gitu kan, apa yang terjadi di Boyolali misalkan ya kayak gitu, atau apa yang terjadi di Merapi saat ini. Google, ChatGPT pasti akan ngasih jawaban. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Jadi kalau misalkan kamu pengen tahu apa yang terjadi saat ini di Merapi, silakan kamu kunjungi langsung ke Merapinya atau kunjungi situs-situs media yang membahas tentang itu. Betul, Serius, betul. coba Iya, iya, ketikin deh. benar. Karena Iya. dia nggak se-up to date itu ya, Mas, soal Iya, berita nggak hari ini. se-up-to-date itu, Benar-benar. betul ya. Masih aman dan akan semakin naik. Karena lagi, orang kalau memang tidak menemukan jawabannya di ChatGPT atau di answer-nya search engine, dia akan kita itu pasti akan mencari di bawah-bawah mana nih. Betul, betul. Gitu. Jadi sebetulnya ini masih aman dan akan selalu tetap aman ya, Mas? Akan selalu tetap aman, tenang aja ya. Sekali lagi. Oke. Terima kasih untuk di pertanyaannya. Mungkin selanjutnya ada dari Mas Priyo. Ini blogger nih, Mas. Nah, ada 2 pertanyaan sebetulnya dari Mas Priyo. Mungkin yang pertama dulu ya, Mas ya. Boleh. Mas nanya dong, untuk funneling itu perlu dibedakan nggak berdasarkan intens, inform, komersial, dan seterusnya? Monggo, Mas. Oke. Baiknya ya dibedain ya. Tapi kita harus lihat dulu. Ada beberapa konten yang kadang intens itu bisa kita jadikan satu. Ada ya, ada. Intens itu yang bisa kita jadikan satu. Jadi kita harus lihat dulu nih, kira-kira orang cukup nggak kalau misalkan mendapatkan pertanyaan seperti ini. Dari mana kita tahu cukup atau tidaknya? Nanti kalau teman-teman di sini udah pada pasang Google Analytics kan di websitenya kan? Kalau udah pasang Google Analytics di websitenya, teman-teman bisa tahu average duration ya, average session duration. Jadi berapa lama orang berada di dalam halaman tersebut, itu pakai Google Analytics bisa ketahuan ya. Teman-teman perhatikan kira-kira kalau kontennya teman-teman panjangin, average session duration-nya naik atau turun. Ya, kalau itu turun, artinya orang memang sudah cukup jawabannya di situ saja. Sampai intensnya mungkin di informasional aja, bukan sampai ke navigasional, Mas Priyo. Ya, harus lihat di Google Analytics itu, kelihatan ada. Tapi kalau misalkan setelah kita nambahin tadi, misalkan saya informasional tapi saya tambahin navigasi gitu kan ya, ternyata orang jadi kayak lanjut ngebaca lebih lanjut konten tersebut, maka halaman tersebut bagus tuh untuk ditambahin intensnya dari yang tadinya informasional menjadi navigasional gitu ya. Dilihat lagi Mas Priyo di di Google Analytics ya. Ya, kalau emang harus dibedain, bedain. Saran saya sih emang baiknya dibedain, tapi ada beberapa konten yang harus dijadikan satu. Gitu. Oke. Berarti tergantung kontennya begitu ya, Mas ya? Ya. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua dari Mas Priyo. Gimana strategi untuk meningkatkan visibilitas konten transaksional sementara kebanyakan page one dikuasai sama marketplace? Oh,
Nah, ini Oke, ini ada studi kasus yang menarik nih karena kebetulan saya juga pernah jadi korban dari marketplace, Mas Priyo, gitu ya. Saya pernah jadi korban gitu. Jadi ada salah satu marketplace yang sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, dia itu nggak ada urusannya sama jualan properti. Ya bayangin, gitu ya. Di salah satu marketplace gitu kan ya, kalau kita cari jual rumah gitu ya, jual rumah di marketplace tersebut muncul gitu loh. Marketplace tersebut muncul untuk produk atau listing yang menjual rumah. Katakanlah, saya boleh sebut brand nggak sih di sini? monggo Mas. Enggak ya, boleh ya. Katakanlah di Shopee misalkan, atau di Tokopedia, atau di Bukalapak ya. Saya nggak sebutin kompetitor yang waktu itu bersaing sama saya yang mana ya. Misalkan di Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee gitu kan, kita cari jual rumah di Condong Catur, misalkan Hmm. jual rumah di Condong Catur, Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee itu muncul. Padahal kan mereka jualannya produk konsumtif atau produk yang daily usage gitu ya. Itu sampai jual properti gitu kan. Walaupun memang mereka nggak melarang mau jualan apapun, tapi kan aneh aja ya ada orang jualan rumah di marketplace seperti itu gitu ya. Nah, salah satu produk saya itu waktu itu sewa kantor ya. Klien saya waktu itu sewa kantor. Eh, itu dimakan sama salah satu marketplace tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan saya cari itu sewa kantor Jakarta, marketplace itu muncul di halaman hasil pencarian. Lalu apa yang saya lakukan? Tadi pahami soal target audience ya. Oh, ada satu hal lagi yang tadi saya lupa tambahkan, yaitu pahami unique selling point-nya kita. Nah, Hmm. kebetulan produk dari klien saya ini punya satu unique selling point yang nggak mungkin dimiliki oleh marketplace. Jadi salah satu unique selling point-nya adalah mereka itu punya sewa kantornya yang berlokasi di mall. Oh, iya. Berlokasi di mall. Ya kan nggak mungkin Iya, Tokopedia, Bukalapak, jual di Shopee mall. gitu kan ya. Sewa kantor di mall Pakuwon misalkan kayak gitu. Iya, iya, Nggak iya. mungkin, nggak mungkin, Hmm. nggak mungkin gitu ya. Karena biasanya yang kayak gitu orang yang iseng gitu kan, yang nggak mungkin. Dan ketika saya melakukan riset pun benar, mereka nggak ada yang menang di kata-kata seperti itu. Akhirnya strateginya saya twist gitu. Jadi dari yang sebelumnya sewa kantor Jakarta, saya twist menjadi sewa kantor di mall Jakarta. Yang terjadi apa? Hmm. Konvertnya jadi manjak, Mas Priyo. Gitu ya. Gitu. Jadi Emang kalau ini, misalkan dibilang bersaing dengan marketplace, kita harus tahu dulu nih unique selling point yang bisa kita pakai untuk bersaing dengan mereka seperti apa. oke. Emang ini jadi tantangan banyak content writer ya Mas Ya, ya sebetulnya. Karena marketplace ini selalu berada di atas. Susah, betul. susah banget untuk diturunin rankingnya. Betul, betul, Oke, betul. mungkin itu ya berarti lebih ke unique selling point-nya ya Ya, untuk unique selling point. setiap brand. Oke, Betul. berarti ini dicatat nih teman-teman. Biar bisa mengalahkan marketplace yang sudah menduduki tahta. Oke. Nah, selanjutnya ya Mas ya, ada dari Mas Beni Rudolf. Bang Radius, saya lagi buat web, properti hampir selesai. Apakah saya harus ada plugin SEO atau enggak nih? Boleh Mas? Baik. Go. Nih, Mas Benny juga sering banget nih cek-cekan dengan saya nih di Telegram nih. Oke. Makasih udah hadir loh ya Mas Benny ya. Mas Benny udah itu. Baik, nih buat teman-teman yang belum familiar pertanyaan yang dimaksud oleh Mas Benny. Jadi gini, kalau teman-teman semua bikin website, ada yang beranggapan bahwa websitenya itu belum SEO friendly. Makanya perlu nambahin fitur agar website jadi SEO friendly. Nah, fiturnya itu yang kalau teman-teman pakai WordPress, ya kalau teman-teman pakai WordPress itu kita kenal sebagai plugin, kayak Yoast, kayak Rank Math, All-in-One SEO, terus kemudian search engine pack, ada macam-macam gitu ya. Nah, apakah saya harus menginstal plugin seperti itu, seperti Yoast untuk bikin website saya supaya SEO friendly? Nah, gini, teman-teman yang harus diingat ya, semua website ya, terutama yang menggunakan content management system seperti WordPress, Drupal, Joomla, itu sebenarnya sudah SEO friendly. Sebenarnya sudah SEO friendly. Nah, cuman ya ada minusnya. Minusnya adalah kalau tidak memakai plugin, ya tidak memakai tools bantuan SEO itu, gitu ya, kita tidak bisa menambahkan elemen-elemen yang bikin website kita jauh lebih SEO friendly.
gitu ya. Jadi harus digarisbawahi semua website sejatinya SEO friendly. Tapi alangkah baiknya memang ditambahkan fitur-fitur untuk bikin lebih SEO friendly tadi dengan bantuan plugin. Jadi Mas Beni, alangkah baiknya diinstal plugin SEO biar lebih jos. Ya. Betul. Biar lebih mantap hasilnya ya. Oke. Begitu ya Mas Beni. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin lanjut Mas, ada dari YouTube nih, ada yang tanya. Dari Mas Kevin, apakah hasil People Also Ask bisa dijadikan fokus keyword atau ditambahkan ke artikel? Kalaupun bisa, bagaimana caranya? Nah ini boleh nih insight-nya nih. Monggo Mas. Nah, People Also Ask ini sebenarnya bukan sesuatu yang harus teman-teman tulis secara utuh di kontennya teman-teman. Itu bisa jadi kayak semacam poin-poin. Bisa jadikan poin-poin. Poin-poinnya dalam arti apa? Jadi gini, itu kan di People Also Ask itu kan ada kayak semacam mind mapping-nya. Gitu ya. Kalau orang bertanya ini hubungannya kemana? Kalau orang bertanya seperti ini kaitannya dengan apa? Nah, poin-poin itu yang harus teman-teman jadikan sebagai bahasan di dalam konten kalian. Misal, apa itu tahu? Gitu kan ya. Apa itu tahu? Nah, itu mungkin nanti ada kaitannya dengan jenis-jenis kedelai atau cara proses tahu. Nah, poin-poin itu yang sebenarnya harus disajikan di kontennya teman-teman semua. Gitu ya, bukan plak ketiplak harus ditaruh, enggak. Teman-teman harus pahami kira-kira ini konten ya, kalau orang nanya seperti itu kaitannya dengan apa, berkaitan dengan topik apa, berkaitan dengan pertanyaan apa. Nah, kaitan-kaitan itu yang teman-teman harus rangkum di dalam kontennya teman-teman. Oke. Itu sih ya. Berarti nggak semata-mata langsung diambil semua gitu ya Mas di People Also Ask. Jadi mungkin lebih ke inti dari pertanyaannya. Oke. Siap, terima kasih Mas. Ada lagi mungkin pertanyaan dari YouTube. Ada dari Mas Roni Royani. Nah, ChatGPT ini bisa jadi patokan keyword nggak sih Mas? Oke, ChatGPT bisa jadi patokan keyword atau enggak? Kalau dibilang patokan banget, sebenarnya enggak, ya, karena balik lagi, ya kan, kita harus pahami intensinya apa. Gitu. Dari intensi tersebut kita lakukan kalau teman-teman mungkin nyebutnya keyword research gitu ya, keyword research gitu. Tapi kalau saya nyebutnya sebagai query research gitu. Jadi dari apa yang tadi udah saya sampaikan juga di slide, orang kalau misalkan dia usianya sekian sampai usia sekian, kalau saya tanyain seperti itu, kira-kira dia akan mencari di search engine seperti apa. Nah, dari query tersebut saya coba lihat gitu loh. Oh, yang akan ditanyakan seperti ini, saya coba lakukan query riset. Kira-kira ini potensial nggak? Atau kira-kira ini udah ada kompetitornya ringan atau berat nggak? Ya seperti riset yang teman-teman lakukan seperti biasanya. Jadi nggak dijadikan patokan plak ketiplak, tapi itu bisa dijadikan sebagai insight. Berarti emang ChatGPT ini nggak bisa begitu menggantikan soal keyword research dan sebagainya ya Mas. Ya mungkin lebih dijadiin bestie buat nyari topik kali ya. Betul, dijadikan bestie-nya. Bestie buat nyari topik, benar-benar. Mungkin bisa lebih gampang kalau kita tanya ke ChatGPT daripada kita nyari sendiri di Google gitu ya. Benar-benar. Mungkin bisa nih teman-teman dicoba lain kali nyari topik buat 1 bulan di ChatGPT. Betul. Oke. Nah, dari YouTube ada yang kepo nih Mas soal ChatGPT. Tanyanya dari Mas Andri Berbudi, katanya cara buat prompt di ChatGPT itu gimana ya? Jadi buat prompter nih di ChatGPT bisa nggak? Cara bikin prompt. Sebenarnya kalau mau bikin prompt, teman-teman sekali lagi harus spesifik. Misal, teman-teman mau jadiin si ChatGPT ini sebagai apa? Sebagai engine untuk bikin bahasa pemrograman kah? Prompt-nya kan berarti posisikan diri kamu sebagai programmer yang menguasai bahasa C++, ya, gitu kan? Atau posisikan diri kamu sebagai programmer yang menguasai PHP secara advance, gitu ya. Tolong buatkan saya script PHP untuk fitur apa?
harus spesifik tuh, fitur apa? Fitur keranjang belanja atau fitur untuk injek SQL. Bahkan terakhir itu saya bahkan sampai bisa bikin gombalan, ya. Saya bisa bikin gombalan dengan bikin si ChatGPT ini berpura-pura sebagai salah satu komedian di Indonesia yang kita sebutnya sebagai Raja Gombal, gitu ya. Saya bisa tuh memposisikan ChatGPT ini supaya jadi kepribadiannya seperti si Raja Gombal ini. Saya minta dia untuk bikin gombalan tapi yang berkaitan dengan dunia digital marketing. Jadilah konten gombalannya itu. Oke, berarti ChatGPT ini bisa kita manfaatin untuk macam-macam ya, Mas ya? Betul, betul. Kalau misalkan yang spesifik kayak gitu, misal saya mau bikin skrip, terus gaya bahasanya kayak misal kayak Raisa kalau ngomong gitu. Itu bisa nggak sih Mas kalau di ChatGPT? Bisa. Tapi kita harus tanemin identitas Raisa ke dalam si ChatGPT ini. Oh, oke. Gitu. Berarti Jadi, bener-bener kayak nge-briefing orang gitu ya? betul, kayak nge-briefing orang. Jadi, hey ChatGPT, coba posisikan diri kamu itu seperti Raisa. Raisa adalah penyanyi Indonesia dengan suara yang seperti ini. Kalau ngomong dia lemah gemulai, terus kemudian dia punya tone suara yang jauh lebih dewasa. Kita tanemin karakter itu di ChatGPT. Nah, dari tanaman karakter tersebut, kita baru jadikan prompter gitu. Oke, berarti emang benar-benar ChatGPT ini meskipun mesin harus diperlakukan seperti manusia. Iya, karena kan dia cuma mesin learning, kan dia mempelajari dari data gitu. Oke, ini Mas ada pertanyaan baru di chat Zoom dari Diwek lagi. Ditanya, aku pernah lihat ada plugin WordPress buat generate artikel secara otomatis. Kira-kira jika digunakan akan dianggap spam nggak ya? Terus kita bisa ngelawan konten-konten saingan yang dibuat ChatGPT kah? Monggo Mas. Baik, pertanyaannya bagus, Diwei, gitu ya. Nah, sekarang gini, balik lagi teman-teman, ya, tolong digarisbawahi. Alangkah baiknya kalau kita bikin konten itu memang yang sesuai dengan target audiens kita. Itu ya, tolong digarisbawahi ya. Kalau kita mau bikin konten atau saya buat lebih general deh. Kalau kita mau mengerjakan strategi SEO, kita mengerjakan strategi itu untuk menargetkan real human. Ya. Mau secanggih apapun ChatGPT, mau secanggih apapun plugin WordPress yang bisa generate artikel secara otomatis itu, teman-teman coba baca. Teman-teman coba perhatikan baik-baik kira-kira konten tersebut apakah sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Kalau menurut teman-teman, oh iya Mas ini udah sesuai dengan apa yang inginkan, oke, silakan dicoba ke teman sebelahnya, suruh baca, gitu ya. Kalau menurut teman sebelahnya itu, oh iya ini udah bagus, ini udah oke, ini udah sesuai dengan apa yang mau saya tahu, ya udah, berarti jawabannya nggak spamming, gitu ya. Sekali lagi, selalu konfirmasikan konten tersebut ke sesama manusia. Ya, jangan serta-merta, oh udah nih, udah dibuat ChatGPT, ini udah dibuat secanggih mungkin, jadi udah pasti ini udah user friendly. Belum tentu. Ya. Yang jadi pengadil paling akhir itu manusia yang membacanya atau target audiens kita. Gitu ya, Diwei ya. Nah, terus kita ngelawan konten saingan yang dibuat oleh ChatGPT gimana? Ya dites, dicoba. Kan kita nggak pernah tahu kalau nggak kita coba. Gitu ya. Saya pun beberapa kali bikin konten pakai ChatGPT, tapi tentu saja dengan di-rewrite lagi sesuai dengan target audiens kita posisikan lagi ini artikelnya untuk apa, untuk awareness kah, untuk consideration kah, atau untuk conversion kah. Dari situ kita tes, berhasil nggak? Gitu. Nah ini lagi dalam tahap tes nih, karena ChatGPT kan masih bulan Desember kan, baru keluar Desember kan, saya lagi nyoba nih, Januari kemarin saya bikin satu buah website klien saya, konten-konten itu generating pakai ChatGPT. Nah lagi saya riset nih. Sampai sejauh ini hasil yang muncul di Google Search Console, impressionnya tambah naik. Impressionnya malah tambah naik gitu kan. Artinya ada sebuah sinyal bagus yang memungkinkan konten buatan ChatGPT ini bisa bersaing dengan konten-konten yang dibuat manusia. Gitu. Tapi pada akhirnya saya klarifikasikan lagi sesuai nggak dengan goals dari strategi SEO saya.
gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Radius. Jadi balik lagi ya teman-teman, ChatGPT ini jangan dijadiin musuh, tapi dijadiin bestie gitu ya. Ya, Bestie jadi bestie. baru. Oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan baru lagi dari Kang Dirman. Oh ya, sebelumnya teman-teman kalau mau ada pertanyaan, mau raise hand, boleh raise hand ya teman-teman, nanti boleh tanya langsung ke Mas Radius, mumpung ini lagi ketemu nih sama Mas Radius meskipun secara online, boleh ditanya segala macam ya. Nah, dari Kang Dirman, beberapa pekan terakhir saya pernah membaca tentang ChatGPT ini, mulai mengancam dunia pendidikan. Waduh, bagaimana dengan konten pasti yang bersifat abadi, seperti sejarah sebuah tempat misalnya? Bagaimana perubahan seharusnya agar dapat menyesuaikan dengan fenomena ChatGPT ini agar tidak tergeser? Monggo, Mas. Oke, baik. Yang harus diingat sekali lagi ya, walaupun sejarah itu sifatnya sudah exact, sudah pasti, nggak mungkin kita bikin seolah-olah kan, gitu kan. Kalau orang bertanya bagaimana Candi Borobudur dibangun, ya ChatGPT pasti akan bisa jawab itu. Cuma kembali lagi ke intens, ya teman-teman, kembalikan lagi kepada intens. Kalau memang intensnya itu sifatnya informasional, ya kita tidak bisa salahkan ChatGPT, tidak bisa salahkan search engine karena memang intensnya itu sudah informasional. Tapi kalau misalkan sifatnya itu navigasional, orang kayak, aduh, ini kayaknya bukan sesuatu yang saya pengen tahu deh, gitu ya. Orang pasti akan kembali mencari di hasil pencarian itu. Mana nih kira-kira konten yang bisa menjawab intensnya saya, gitu ya, Kang Dirman ya, atau saya panggil Pak Dirman ya, gitu ya. Jadi walaupun sejarahnya sudah pasti, kita tidak bisa merubah, walaupun jawabannya sudah ada di hasil pencarian sebagai bentuk jawaban dari ChatGPT gitu. Pada akhirnya orang kalau misalkan merasa belum puas, mereka akan tetap mencari di bagian halaman pertama kok, ya, gitu. Oke. Baik, terima kasih Mas Radius. Terima kasih juga Kang Dirman untuk pertanyaannya. Mungkin saya mau tanya nih Mas. Kan dari tadi kita mungkin lebih bahas lebih ke content writing ya Mas ya untuk ChatGPT ini. Tapi sebenarnya kita sendiri nggak terancam nih content writer. Tapi kalau misalkan menurut Mas Radius nih, dari segala pekerjaan yang bisa menggunakan ChatGPT, siapa sih sebenarnya yang paling terancam dengan keberadaan si AI ini, Mas? Kalau dibilang paling terancam, sebenarnya strategis. Betul juga. Betul, benar-benar. Yang paling terancam sebenarnya strategis. Sebenarnya saya yang terancam. Oh iya, benar. Gitu ya. Sebenarnya saya yang terancam gitu. Kenapa ya? Sekarang orang kalau mau bikin content plan nggak perlu nunggu jawaban saya kan? Betul. Ada Betul ChatGPT. ya. Udah ada ChatGPT, tinggal tanya gitu kan, ChatGPT tolong bikinin saya strategi konten untuk 1 bulan ke depan yang arahnya nanti ke funneling awareness dengan goals pembelian, purchasing. Ya, orang copywriting tetap bisa nulis, tapi strategis yang terancam. Nah, cuma balik lagi gitu loh. Balik lagi, ChatGPT itu mesin gitu kan. Nah, sedangkan dia kan akan membuatkan strategi mungkin content plan untuk 1 bulan ke depan. Tapi kalau misalkan mau bikin konten itu dalam bentuk infografis yang dijadikan sebagai verifikator siapa? Manusia kan? Manusia lagi, iya. betul. Jadi kerjaan saya nggak terancam. Oke. Jadi masih aman ya Mas ya? Masih aman. Masih aman, meskipun ChatGPT berjaya masih aman manusia. Oke. Mungkin Mas nih terakhir, Mas kira-kira 3 kata yang paling cocok untuk menggambarkan ChatGPT itu apa nih Mas? Dari Mas Radius. 3 kata ya, modern, terus kemudian cerdas, yang terakhir data. Oke, modern, cerdas, dan data. Sangat menggambarkan ChatGPT ya Mas ya. Apalagi secanggih itu memang ChatGPT bisa bikin kalimat yang manusia banget gitu ya. Manusia banget. Oke. Mungkin nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Ini nggak terasa udah di akhir acara. Wah, luar biasa banget ini Mas Radius, insight-nya buat teman-teman blogger, teman-teman yang mengelola website mengenai SEO di tahun ini dan ChatGPT yang
bikin ketar-ketir banyak orang nih. Iya. Terima kasih juga ya teman-teman ini untuk peserta antusiasnya luar biasa, untuk pertanyaan-pertanyaan yang juga sangat memberikan insight juga ya ke teman-teman lain. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri acara, kita dokumentasi dulu ya teman-teman sama Mas Radius. Boleh teman-teman open cam dulu, boleh on cam untuk nanti kita dokumentasikan. Oke, ini mulai kelihatan. Teman-teman yang tadi bertanya, oke mulai kelihatan semua. Oke, mungkin teman-teman yang lain boleh on cam, yang belum on cam. Kita dokumentasikan dulu acara kita pada sore ini. Oke, ada yang oke. Waduh, Mas Priyo pakai kaosnya keywords. Waduh, mantap nih, mantap nih. Oke, mantap Mas Priyo. Oke, kalau yang nggak bisa on cam nggak apa-apa, kita mungkin boleh tim dokumentasi didokumentasikan dulu. Senyum ya teman-teman ya, yang cakep-cakep. Oke, 1, 2, monggo. Oke, sekali lagi mungkin. 1, 2. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Mas Radius, luar biasa banget insight-nya sore ini. Semoga boleh bermanfaat buat teman-teman blogger atau mungkin yang baru mulai blogging nih, baru mulai karir sebagai blogger. Semoga insight-nya boleh semakin memajukan karirnya sebagai seorang konten kreator. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Radius. Selamat sore dan sampai berjumpa di webinar kita selanjutnya. Oke, see you. Terima kasih.